Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah ibu-ibu kader sekecamatan Moncongloe bisa kumpul di sini. Terima kasih, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah atas izinnya kita bisa kumpul di sini semua untuk dalam rangka pelatihan upaya pengendalian faktor risiko bagi kader sekecamatan Moncongloe. Jadi kenapa harus ada pelatihan ini? Tujuannya adalah untuk memberikan kapasitas. Jadi memberikan pengetahuan dan membuka wawasan Bapak Ibu kader sekalian supaya lebih tahu. Jadi mungkin sudah tahu apa itu penyakit tidak menular, mungkin sudah tahu apa itu faktor risikonya, tapi mudah-mudahan melalui pelatihan ini Bapak Ibu itu menjadi lebih tahu tentang konsep penyakit tidak menular, terutama kaitannya dengan lansia, dan yang terpenting ibu-ibu tahu bagaimana cara pengendaliannya, bagaimana cara melakukan screening, deteksi dini, faktor risiko penyakit tidak menular untuk warga-warga di Kecamatan Moncongloe. Jadi ada beberapa materi Bapak Ibu yang akan disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah tadi ada bina suasana, terus ada snack yang dibagikan panitia, Bapak Ibu lebih bersemangat, energinya full untuk betul-betul mengikuti, betul-betul menyimak materi per materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan nanti di tengah materi atau ada yang ingin disampaikan, kita simpan dulu, kita tahan dulu, karena nanti setelah materi akan ada yang namanya sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Tidak usah lama-lama, silahkan kita segera masuk ke materi yang pertama tentang konsep penyakit tidak menular dan lansia yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD Puskesmas Moncongloe, Dr. Sri Wahyuni Warastuti SK. Kepada Dr. Sri Wahyuni Warastuti SK, waktu dan tempat disilahkan dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Semangat pagi ini? Alhamdulillah. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat waktu dan nikmat kesehatan, sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pelatihan kita, pelatihan kader Posyandu Prima. Ibu-ibu sekalian, seiring ya dengan perkembangan zaman ya, terjadi banyak perubahan di sekitar kita ya. Dulu misalnya kematian oleh penyakit di Indonesia itu didominasi oleh penyakit-penyakit menular ya. Biasa dulu kita sering dengar, meninggal karena diare misalnya, atau banyak meninggal karena demam berdarah, atau meninggal karena sakit tuberkulosis atau TBC ya. Tapi seiring perkembangan zaman ya, perubahan pola gaya hidup ya di sekitar kita ya, dengan perkembangan zaman ya, mengikuti perkembangan zaman, maka pola penyakit pun berubah di Indonesia ya. Karena dari dulu itu penyakit menular, sekarang didominasi oleh penyakit tidak menular ya. Yang mana sih yang dimaksud dengan penyakit tidak menular ya? Yang sering kita dengar sekarang kan masih muda usianya, misalnya sudah meninggal karena penyakit jantung, atau masih muda umurnya sudah tiba-tiba dia jatuh atau sakit karena stroke. Nah, ternyata setelah diteliti ya bahwa penyakit-penyakit seperti ini itu adalah penyakit dan dia tidak menular ya, dan ternyata bisa dicegah ya, dicegah sebelumnya. Nah, dicegah dengan apa? Ternyata melakukan pemeriksaan dini ya, yang namanya screening ya. Tugas kita ibu-ibu sekalian ya sebagai kader ya yang akan bekerja di posyandu di desa kita masing-masing adalah untuk menyeleksi ya, menyaring ya tanda-tanda atau gejala atau pola hidup yang mengarah kepada penyakit tidak menular tadi ya.
Misalnya tadi penyakit jantung ya. Apa sih yang menyebabkan penyakit jantung? Misalnya adalah karena tekanan yang tinggi, tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah yang tinggi itu disebabkan oleh apa? Oh, ternyata pola gaya hidup yang tidak sehat. Oke, baik, itulah tadi penyampaian materi mengenai konsep penyakit tidak menular dan lansia. Selanjutnya saya persilakan kepada ibu-ibu kader yang ingin bertanya atau berdiskusi, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, saya akan merangkum atau memberi kesimpulan sedikit tentang materi yang sudah dibawakan tadi. Jadi faktor risiko PTM itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Jadi faktor yang tidak bisa diubah itu seperti jenis kelamin, kemudian usia, dan juga genetik atau keturunan. Sedangkan faktor risiko yang bisa diubah itu adalah perilaku merokok, kemudian kurang aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, obesitas atau kegemukan, darah tinggi, dan prediabetes. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis penyakit tidak menular yang sering kita dengar ya, yaitu ada diabetes mellitus, ada hipertensi, ada obesitas, kemudian ada asma, penyakit jantung koroner, kanker ya, berbagai jenis kanker, terus gagal ginjal, ada gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Jadi kesimpulannya adalah penyakit tidak menular ini sangat sulit untuk disembuhkan secara total apabila kondisi penyakitnya sudah di tahap akhir, sehingga jalan yang terbaik untuk kita tempuh adalah dengan mencegah kejadian penyakit tidak menular dengan pengendalian faktor risikonya. Oke, demikian apa yang bisa saya simpulkan. Semoga apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir ini bisa diterima dengan baik. Dan terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu kader sekalian. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.